Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas M04 mata kuliah pengantar bioteknologi akan membahas tentang struktur DNA dan RNA. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Isnani Fadila Zahro. Yang kedua, Lintang Adimawarti. Ketiga, Putri Amelia Rahmawati. Keempat, Hana Nuralia Pramestianto. Kelima, Nusaibah Asmatagia. Keenam, Tri Oktaviani. Ketujuh, Christine Iren BR Silaban. Dan yang terakhir yaitu Putri Kencono Wulan. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama yaitu DNA dan RNA, kedua peranan DNA dan RNA, ketiga hubungan DNA dan RNA dalam tubuh makhluk hidup, dan yang keempat yaitu fungsi DNA dalam bioteknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang DNA dan RNA. Apa itu DNA? DNA adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. DNA merupakan struktur yang sangat kompleks yang tersusun dari polinukleotida. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Molekul DNA terdiri dari jutaan pasang basa yang tersusun dalam bentuk heliks. Jika sebuah molekul DNA dalam satu sel kita bentangkan, panjangnya dapat mencapai 1 meter. Rantai DNA ini terpadatkan dalam inti sel dengan sistem. Molekul DNA memiliki susunan kimia yang sangat kompleks dan rantai nukleotida yang panjang. DNA merupakan rangkaian nukleotida dan setiap nukleotida tersusun dari substansi dasar seperti berikut. Yang pertama, senyawa fosfat. Senyawa fosfat berfungsi untuk mengikat molekul gula satu dengan gula yang lainnya. Yang kedua, gula pentosa atau deoksiribosa. Gula pentosa membentuk rangkaian gula fosfat yang merupakan tulang punggung atau kekuatan dari struktur double helix DNA. Yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terikat pada setiap molekul gula. Basa nitrogen dibedakan menjadi dua, yaitu basa purin. Basa purin dengan struktur cincin ganda yaitu adenin dan guanin. Yang kedua ada basa pirimidin dengan struktur cincin tunggal yaitu timin dan sitosin. Lalu yang berikutnya adalah struktur DNA. Struktur DNA itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Basa-basa DNA membentuk ikatan komplementer. Terdapat 2 ikatan hidrogen pada setiap pasang AT dan 3 ikatan hidrogen pada setiap GC. Adenin atau A selalu berpasangan dengan timin atau T. Guanin atau G selalu berpasangan dengan sitosin atau C. Lalu, terdapat 4 basa dalam DNA, yaitu yang pertama ada adenin atau A, lalu sitosin atau C, lalu guanin atau G, dan juga timin atau T. Adenin dan guanin adalah purin, yaitu anggota basa nitrogen dengan 2 cincin organik. Sitosin dan timin adalah primidin, yaitu anggota basa nitrogen dengan 3 cincin organik. Lalu selanjutnya adalah struktur DNA double helix. Berikut ini merupakan gambar dari struktur DNA double helix tersebut. Pada gambar dijelaskan bahwa terdapat 2 rantai yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Lalu, pita biru tersebut menunjukkan rantai gula deoksiribosa dan juga fosfat. Lalu, pasangan basa membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai. Materi DNA yang selanjutnya adalah susunan basa nitrogen pada DNA. Pada gambar, dijelaskan setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3 karbon pada gula ke ujung 5 karbon pada gula berikutnya sepanjang rangkanya. Lalu, pasangan S dan G memiliki 3 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan A dan T memiliki 2 ikatan hidrogen. Kedua untai bergerak dari arah 5 ke 3, 2 rantai yang anti-paralel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai RNA. Apa sih itu RNA? RNA, ribonucleic acid atau asam ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi untuk penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA sebagai menyimpan informasi genetik, misal pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya
pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau ribosim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Selanjutnya ada susunan dari RNA, di mana RNA ini terdiri atas yang pertama ada gugus fosfat, gula pentosa atau gula ribosa, dan basa nitrogen. Di mana pada basa nitrogen ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada basa purin yang tersusun dari adenin atau A dan guanin atau G. Kedua ada basa perimidin yang tersusun dari sitosin atau S dan urasil atau U. Lanjut ke struktur dari RNA. Dan dapat dilihat pada gambar di samping ini merupakan struktur dari RNA. Setiap satu molekul RNA tersusun dari satu basa nitrogen, satu gula pentosa atau ribosa, dan satu gugus fosfat. Polimer tersusun dari ikatan bersaling-saling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gugus gula ribosa dari nukleotida. Dan basa nitrogen penyusun dari RNA ini yang pertama ada adenin, guanin, sitosin, dan yang terakhir ada urasil. Selanjutnya kedua ada peranan DNA dan RNA. Peranan DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pembawa materi genetika dari generasi ke generasi berikutnya. Kedua, mengontrol aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, melakukan sintesis protein. Yang keempat, sebagai autokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk menggandakan diri atau replikasi. Yang kelima, sebagai heterokatalis, yaitu kemampuan DNA untuk dapat mensintesis senyawa lain. Yang keenam, ada membentuk RNA. Selanjutnya ada peranan dan macam RNA. Yang pertama ada RNA duta. RNA duta merupakan RNA yang urutan basanya berpasangan dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNA duta dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Fungsi dari RNA duta adalah menyampaikan informasi genetik dalam bentuk kode-kode genetik dalam inti ke ribosom dan sebagai pola cetakan dalam membentuk polipeptida. Yang kedua ada RNA ribosom. RNA ribosom dibentuk oleh DNA dan terdapat di dalam ribosom. Fungsi dari RNA ribosom adalah sebagai mesin perakit dalam sintesis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang RNA duta. Yang ketiga ada RNA transfer. RNA transfer dibentuk oleh DNA dan terletak di dalam sitoplasma. RNA transfer berfungsi mengangkut asam-asam amino ke ribosom sesuai dengan kode yang terdapat dalam RNA duta serta menerjemahkan kode-kode yang dibawa oleh RNA duta. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan DNA dan RNA dalam tubuh manusia. DNA dan RNA adalah asam nukleat yang memainkan peran saling melengkapi dalam sistem sel hidup. Hubungan DNA dan RNA adalah pada proses di mana informasi dari DNA dipindahkan oleh molekul RNA ke dalam mesin pencetak protein yang terdapat dalam ribosom. Salah satu jenis asam ribonukleat atau RNA merupakan bagian dari struktur ribosom, sedangkan dua jenis RNA hanya hadir dalam sel ketika mereka sedang digunakan untuk membuat protein baru. Kromosom berisi dengan gen yang terdiri dari DNA sebagai cetak birunya. Pada proses kehidupan, gen memberitahu sel untuk membuat protein tertentu. DNA dan RNA bekerja sama untuk memproduksi protein ini menggunakan kode genetik sel. Dalam transkripsi, enzim yang disebut RNA polimerase menggunakan gen dalam DNA sebagai template untuk membuat untai RNA atau mRNA. RNA polimerase pada dasarnya membuka resleting bagian dari DNA yang akan disalin, sehingga sementara dalam dua alur tunggal. Kemudian polimerase membaca molekul dasar DNA dan menciptakan untai mRNA menggunakan molekul basa komplementer. Translasi terjadi di ribosom di mana ribosom RNA berada. Sel menggunakan mRNA dan RNA transfer atau tRNA untuk membuat asam amino yang kemudian digunakan untuk membentuk protein. Ada 20 asam amino esensial
yang masing-masing diwakili oleh bagian 3 basa mRNA disebut kodon. Helai tRNA spesifik ada untuk sesuai dengan masing-masing kodon, dan setiap segmen tRNA membawa asam amino. Fungsi DNA dan RNA dalam bioteknologi. Sentral dogma yang terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Sentral dogma merupakan konsep pada biologi molekuler yang membahas tentang keterkaitan antara DNA, RNA, dan sintesis protein. Konsep ini menyatakan bahwa hanya ada satu arah keterkaitan antara aliran informasi genetik, yaitu dari DNA sebagai sumber informasi genetik, kemudian diteruskan menjadi RNA untuk disintesis menjadi protein. Dalam konsep sentral dogma, protein merupakan komponen utama yang memegang peran penting dalam kehidupan. Namun demikian, tidak semua informasi genetik DNA dapat diterjemahkan menjadi protein. Misalnya, satu gen yang mengkode protein tersusun atas sekuen yang dapat diterjemahkan menjadi protein atau coding DNA, dan sekuen yang tidak dapat diterjemahkan menjadi protein atau non-coding DNA karena hanya berfungsi sebagai sekuen pengatur atau control region yang menentukan gen tertentu harus aktif atau inaktif. Pada konsep sentral dogma, proses transkripsi terjadi ketika DNA sebagai informasi genetik mengalami kontroversi menjadi RNA. Kontroversi DNA menjadi RNA hanya melibatkan satu untai DNA saja, yaitu coding strand. Selanjutnya, proses transkripsi terjadi karena peran enzim RNA polimerase yang berjalan sepanjang template DNA untuk menentukan ribonukleotida yang akan terbentuk sesuai basa yang ada di template DNA. Lalu, selanjutnya ketika suatu gen mengalami transkripsi menghasilkan RNA dan selanjutnya akan diterjemahkan menjadi protein, maka gen tersebut dikatakan mengalami ekspresi. Pada saat yang bersamaan, sel hanya mengekspresikan beberapa ribu gen yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan genomnya. Dalam hal ini, regulasi gen ekspresi sangat penting yang dikendalikan melalui sekuen pengontrol. Sekuen pengontrol ini akan mengatur gen mana yang harus terekspresi atau aktif dan gen mana yang tidak harus terekspresi pada saat tertentu. Lalu, setelah terbentuk mRNA, maka proses selanjutnya adalah sintesis protein atau translasi berdasarkan kode genetik atau genetic code. Kode genetik memuat aturan sekuen basa DNA atau RNA terhadap sekuen asam amino dari suatu protein. Dari tabel dapat dilihat bahwa satu asam amino dikode oleh lebih satu triplet kodon. Ada 3 kodon yang tidak mengkode asam amino melainkan sebagai stop kodon, yaitu tanda berhentinya proses translasi. Selain itu, ada juga kodon yang berfungsi sebagai start kodon, yaitu tanda dimulainya proses translasi atau AUG. Pembacaan kode basa adalah sebanyak 3 basa. Pergeseran pembacaan kode genetik akan menghasilkan asam amino yang berbeda. Proses translasi akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA, lalu tRNA atau transfer RNA, dan yang terakhir rRNA atau ribosomal RNA, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam proses translasi. Lalu selanjutnya ada replikasi. Replikasi ini bersifat semi-konservatif. Mula-mula kedua untai DNA terpisah. Masing-masing untai berfungsi sebagai tempat untuk sintesis untai DNA yang baru. Pada proses replikasi menghasilkan 2 molekul DNA baru, yaitu masing-masing memiliki satu rantai lama dan satu rantai baru. Titik awal dimulainya replikasi disebut dengan ori. Pada sel, replikasi DNA ini terjadi sebelum pembelahan sel. Dan yang terakhir, replikasi memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan-ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Transkripsi. Berikut merupakan gambar proses pembentukan mRNA atau transkripsi. Pertama, proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA dan terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Kedua, molekul RNA yang disintesis mempunyai urutan basa yang komplement dengan salah satu rantai DNA. Ketiga, menghasilkan 3 jenis molekul RNA, yaitu mRNA,
tRNA, dan rRNA. Yang keempat yaitu promotor untuk memulai transkripsi dan terminator digunakan untuk penghentian transkripsi. Tahap transkripsi. Berikut merupakan gambar dari tahapan transkripsi. Terdapat 3 tahapan transkripsi yaitu pertama, inisiasi. RNA polimerase melekat pada promotor DNA, pita ganda terpisah, dan sintesis mRNA dimulai. Yang kedua yaitu elongasi. mRNA memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Yang ketiga yaitu terminasi. mRNA dilepas dari enzim RNA polimerase, lepas dari pita DNA template. Translasi. Berikut merupakan gambar dari proses translasi. Yang pertama merupakan keseluruhan proses sintesis yang dipandu oleh mRNA. Kedua, proses translasi berlangsung pada ribosom dan merupakan proses sintesis protein berdasarkan informasi yang berada pada mRNA. Ketiga, proses translasi terdiri atas 3 subproses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Keempat, kodon AUG sama dengan kodon start, kodon UAA, UAG, atau UGA sama dengan kodon stop.